Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas hermeneutik. Yang pertama, implikasi pendidikan dari surat At-Taubah 122 tentang tafakufiddin terhadap kompetensi profesional guru PAI, skripsi Muhammad Afrizal. Bagaimana implikasi dari surat At-Taubah tentang tafakufiddin terhadap kompetensi profesional guru PAI? Implikasi pendidikan dari surat At-Taubah 122 tentang tafakufiddin terhadap kompetensi guru profesional guru PAI menjelaskan tentang bahwa pendidikan itu adalah meliputi segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk dirinya atau dikerjakan oleh orang lain untuk dia dengan tujuan mendekatkan dia kepada tingkat kesempurnaan. Dan surat At-Taubah menyuruh umat manusia untuk membagi tugas walaupun garis besar dalam ayat 122 surat At-Taubah ini menceritakan tentang jihad berperang di medan perang dan tafakufiddin, namun juga pembagian tugas dalam setiap hal. Seperti dalamnya tafsir Muhammad Quraisyihab, ayat ini garis bawahi pentingnya memperdalam ilmu dan menyebarluaskan informasi yang benar. Ia tidak kurang penting dari upaya mempertahankan wilayah, bahkan pertahanan wilayah berkaitan erat dengan kemampuan informasi serta keandalan ilmu, pengetahuan atau sumber daya manusia. Maka dari itu seorang guru adalah pusat informasi pada zaman ini. Seorang guru harus berkompeten dan profesional di dalam bidangnya. Jangan setengah-setengah dan asal-asalan. Guru itu adalah sebagai pelayan belajar, sebagai model, dan sebagai petunjuk arah. Apa saja nilai pendidikan terkandung dalam surat At-Taubah ayat 122? Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam At-Taubah ayat 122 dalam skripsi penulis adalah nilai pendidikan akidah. Guru pendidikan agama Islam berkewajiban mendidik anak murid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di sekolahnya, guru menerangkan adanya sholat berjamaah, peserta didik diwajibkan untuk melaksanakan peraturan tersebut. Peran guru di sini yaitu membuat peserta didik agar peraturan tersebut bukanlah suatu beban yang dilaksanakan dengan rasa malas-malasan dan ogah-ogah, tetapi bagaimana peserta didik menyukai penerapan peraturan sholat berjamaah tersebut dengan rasa senang dan menjadi kebiasaan. Wujud perilaku akidah bagi peserta didik adalah mengikuti sholat berjamaah. Jadi guru pendidik agama Islam harus berkompeten dan profesional dalam mendidik peserta didiknya. Nilai pendidik akhlak ketika peserta didiknya melakukan perbuatan tercela atau tidak baik pasti tidak jauh dengan kata-kata siapa pendidiknya di sekolah. Ketika kedapatan peserta didik melakukan sifat yang salah atau tidak baik, maka akan masuk ke ruangan BK. Di dalam ruangan tersebut akan dipanggil guru pendidik agama Islam atau guru yang pada saat itu sedang mengajar dan terjadi insiden tertentu. Siapa di sini yang merasa dirugikan dan dipermalukan? Ya guru. Maka dari itu guru dituntut untuk berkompeten dan profesional dalam mendidik. Pendidikan akhlak seorang pendidik, kuasailah bidangmu. Nilai pendidik sosial. Guru adalah pelayan belajar, guru adalah model, dan guru adalah petunjuk arah. Seorang guru harus bisa menjadi dan menguasai sifat tersebut. Setiap gerak-gerik seorang guru akan ditiru oleh peserta didik. Kompetensi profesional guru dibutuhkan. Di lingkungan sosial, guru akan diperhatikan bagaimana cara guru berbicara, bersosial dengan guru lainnya, dan bagaimana tingkah laku guru ketika menghadapi peserta didik di dalam pembelajaran dan lain-lain akan dicontohkan karena guru adalah model pembelajaran. Maka dari itu guru harus bisa profesional dari kompetensi bidangnya. Yang kedua, praktek membaca wirid hizib Nasr Al-Adha di Pondok Pesantren Darussalam Kunir, Subang. Kajian Living Quran, skripsi oleh Ulina Tanggela. Berdasarkan hasil penelitian terkait praktek pembacaan wirid hizib Nasr Al-Adha di Pondok Pesantren Darussalam Kunir, penulis menyampaikan beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut. Terkait praktek pembacaan hizib Nasr Al-Adha yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darussalam Kunir, Subang, dibaca pada setiap setelah sholat maghrib dan sholat subuh berjamaah. Pemilihan waktu tersebut diyakini salah satu agar ketika dibaca setelah sholat maghrib dapat melindungi diri dari malam hingga dini hari, dan ketika dibaca setelah sholat subuh diharapkan dapat membentengi serta melindungi diri dari kejahatan pada waktu siang hari hingga menjelang malam. Hizib Nasr dibaca setelah membaca wirid dan doa pada sholat berjamaah. Adapun urutan pembacaannya: membaca ta'awud, membaca basmalah, membaca istighfar, tahlil, membaca doa salam, membaca ta'awud surat Al-Fatihah dan ayat kursi, membaca surat Ali Imran ayat 18 dan 26, 27, membaca kalimat tahmid, tasbih, takbir, sifar, dan tahlil, serta sholawat, membaca doa, membaca surat At-Taubah ayat 128 dan 129, membaca surat Al-Fatihah 3 kali, membaca hizib Nasr Al-Adha, membaca sholawat asror, membaca sholawat syifa, membaca sholawat nariyah. Kemudian melaksanakan pembacaan dibaca seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu dengan tartil bersama-sama berusaha keras dengan duduk serta menghadap ke arah kiblat. Hasil dari analisis penelitian bahwa praktek pembacaan wirid hizib Nasr Al-Adha dibaca secara rutin di Masjid Pondok Pesantren Darussalam untuk santri putra dan musola yang berada di kawasan asrama putri bagi santri putri. Itu tidak lepas dari keyakinan para pelaku terhadap keutamaan yang dimiliki oleh hizib Nasr Al-Adha dan juga perintah kiai sebagai
sosok paling berpengaruh di pesantren, serta adanya dorongan dari melihat hal-hal yang dirasakan setelah rutin mengamalkan Hizib Nasr Al-A'da. Adapun praktek pembacaan ini sudah dimulai sejak awal berdirinya Pondok Pesantren Darussalam Kunir hingga saat ini sudah berusia 33 tahun. Terkait makna pembacaan Hizib Nasr ada yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darussalam Kunir, Subang, melahirkan sebuah pandangan dan berbagai makna dari pelaku, yakni para jamaah. Praktek pembacaan Hizib Nasr yang melibatkan pengasuh, asisten dan para santri Pondok Pesantren Darussalam Kunir, yaitu sebagai media zikir, wasilah meminta perlindungan diri kepada Allah dari segala hal buruk yang akan membahayakan, memudahkan urusan serta dapat menyembuhkan penyakit batin. Namun tak boleh berpengalaman bahwa pembacaan Hizib Nasr dilakukan sebagai penggugur kewajiban saja. Yang ketiga, dinamika karakteristik pendidikan perspektif Al-Quran. Muhammad Hasdin Has. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sumber pendidikan yang paling utama. Pendidikan dalam bahasa Arab mempunyai 3 fase, yaitu tarbiyah, taklim, dan taktib. Ketika kata tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait, akan tetapi yang paling tepat untuk istilah pendidikan adalah kata tarbiyah, sebab memiliki arti yang luas, sebab yang meliputi mendidik, mengajar, mengasuh, membimbing, dan lain sebagainya. Sementara pendidik pertama dan yang utama adalah Allah. Dialah yang raja memelihara, memiliki kita mendidik manusia dan makhluk lainnya. Dalam menyampaikan wahyunya, Allah mengutus para rasul, yaitu manusia yang sempurna, insan kamil, yang dipilih Allah untuk menyampaikan wahyu melalui bimbingan dan pendidikan. Tidak hanya itu saja, Rasul juga diberkahi dengan sifat-sifat yang terpuji sebagai panutan atau pendidik sebagai setiap umatnya. Sifat-sifat yang ada pada diri Rasul inilah yang harus dimiliki oleh setiap pendidik. Pada dasarnya, setiap manusia dilahirkan ke bumi dalam keadaan fitrah atau suci, tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, setiap manusia mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan itu sendiri, yaitu dengan memelihara dan mengembangkan fitrah tersebut. Berkenaan dengan ini, maka pendidikan harus bertujuan untuk memelihara pertumbuhan fitrah manusia, mengarah perkembangan fitrah manusia menuju kesempurnaan, mengembangkan potensi insani, dan melaksanakan usaha tersebut secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak, dan mengarahkan manusia agar selalu menghambakan dirinya kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah dan untuk mendapatkan ridhonya. Islam juga tak mendikotomikan antara ilmu agama dan ilmu umum, karena pada dasarnya semua ilmu hanya milik Allah. Nilai pendidik Islam dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 122 oleh Catherine Jacqueline Indrawan. Kesimpulan pada penelitian ini tentang surat At-Taubah ayat 122, Allah berfirman untuk memperdalam ilmu dan belajar ilmu syar'i, mengetahui makna-maknanya, memahami rahasia-rahasianya, dan mengajarkan kepada selain mereka, dan agar mereka dapat memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka kembali kepadanya. Kemudian surat At-Taubah menunjukkan keutamaan ilmu syar'i dan bahwa orang telah mempelajari ilmu hendaknya menyebarkan di tengah-tengah hamba Allah, karena tersebarnya ilmu dari orang alim, termasuk berkahnya dan pahalanya yang akan berkembang untuknya. Pada surat At-Taubah ayat 122 disebut baru di mana nilai keimanan yang mencakup karakteristik orang-orang yang beriman untuk menuntut ilmu pada nilai ibadah, yakni untuk bisa beragama atau beribadah dengan baik dan diterima oleh Allah, harus berdasarkan asal ilmu, serta pada nilai akhlak. Jika sudah berilmu seharusnya disampaikan kepada yang lain, karena itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar atau menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Ada pesan yang cukup sederhana untuk memberikan dampak faedah yang sangat penting, yaitu mestinya setiap muslim mempersiapkan segala maslahat yang ia dapatkan untuk kebaikan seluruh umat dan mempersiapkan waktu untuk menebarkan maslahat itu. Jika dalam dunia sekarang ini sudah tidak relevan dengan cara memegang senjata, akan tapi jadi zaman sekarang adalah dengan cara memperdalam ilmu pengetahuan, perang dengan otak bukan dengan otot, seperti yang dilakukan pada zaman dahulu. 5. Tradisi amaliyah ayat Al-Quran ba'da sholat. Maktubah di Pondok Pesantren Al-Latifiyah 2 Tamak Beras Jombang oleh Lairatus Salamah dan Rifki As-Sa'adah. Artikel yang membahas tentang ayat Al-Quran yang digunakan sebagai salat amalan doa ba'da sholat maktubah di Pondok Pesantren Al-Latifiyah 2 Tamak Beras. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana secara dan proses pembacaan amalan, dan untuk mengetahui makna pembacaan amalan ayat Al-Quran dan melaksanakannya, diantaranya pengasuh, pengurus, dan santri. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif, juga menggunakan teori sosiologis pengetahuan Karmanhim, yaitu makna objektif, ekspresif, dan dokumenter. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tradisi amaliyah ba'da sholat maktubah di Pondok Pesantren Tamak Beras dilakukan setelah membaca wiridan setelah sholat pada umumnya, dilanjutkan dengan membaca surat At-Taubah ayat 128 dan 129 sebanyak 1 kali. Kemudian yang dengan membaca tawassul al-ikhlas sebanyak 11 kali. Tradisi amaliyah ini dilakukan dengan posisi duduk seperti saat masih dalam sholat soft sholat dan menghadap kiblat. Makna pembacaan amaliyah pada sholat maktubah ini memiliki 3 makna: objektif, ekspresif, dan dokumenter. Makna objektif yaitu bahwa tradisi amaliyah tersebut merupakan sebuah amaliyah rutin yang harus diistiqomahkan. Tradisi amaliyah ini merupakan bentuk takzim santri kepada pengasuh,
pondok pesantren. Kemudian makna ekspresifnya adalah mereka meyakini bahwa bacaan yang mereka amalkan akan kembali kepada diri mereka, dan manfaat yang mereka rasakan berupa ketentraman jiwa, membentengi diri dari fitnah, diberi kemudahan dalam segala urusannya, dilancarkan rezeki orang tuanya, dan dimudahkan dalam menghafal. Sedangkan makna dokumenternya adalah tanpa disadari bahwa tradisi amali ayat Al-Quran tersebut menjadi sebuah rutinitas yang tetap diamalkan hingga saat ini. Dari kajian Living Quran mengenai tradisi amali ayat Al-Quran pada sholat maktubah di Pondok Pesantren Al-Itifah 2, para penulis dapat mengambil kesimpulan dari penelitian ini bahwasannya, satu, tradisi membaca amali ayat Al-Quran merupakan kegiatan yang wajib bagi santri pada sholat maktubah dan sudah diamalkan sejak tahun 2007 hingga sekarang. Awal mula dilakukannya kegiatan tersebut berdasarkan perintah pengasuh karena banyaknya manfaat yang akan didapatkan oleh sebab itu, beliau mengajak santrinya untuk istiqomah membaca amalia tersebut. Ataupun tujuan dari pembacaan tradisi amalia adalah membiasakan santri agar selalu istiqomah membaca tradisi amalia tersebut, baik secara masih di pondok atau sudah di rumah. Pembacaan tradisi amalia ini dilaksanakan tepat setelah pembacaan wirid salat maktubah dengan posisi duduk membentang barisan shaf salat menghadap kiblat. Tradisi amalia ini rutin oleh seluruh santri pondok pesantren kecuali santri yang berhalangan karena menjalankan amalan ayat Al-Quran. Ini harus dalam keadaan suci. Oleh sebab itu, santri yang berhalangan tidak dianjurkan untuk mengikuti ataupun urutan baca amalia tersebut. Pertama, membaca wirid setelah sholat. Bacaan ini seperti wiridan pada umumnya. Kedua, sebelum membaca doa, dirangkaian membaca burda dan dilanjutkan dengan doa yang dipimpin imam. Ketiga, membaca surat At-Taubah sebanyak 1 kali. Keempat, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dan sebelum membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Fatihah tawasul 2 kali. 3. Berdasarkan teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim, makna dalam pembacaan amalan ayat Al-Quran ini dibagi menjadi 3, yaitu makna objektif, ekspresif, dan dokumenter. Makna yang keenam, nilai pendidikan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 dan Al-Quran ayat At-Taubah ayat 128 dan 129. Kajian perspektif tafsir Ibnu Katsir oleh Irfan Zidni dan Didin Rojuddin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai pendidikan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159 dan Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Kajian perspektif tafsir Ibnu Katsir. Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan library. Sumber data primer dan sumber data sekunder adalah 2 kategori di mana peneliti membagi ke sumber data. Sebagai sumber utama digunakan dalam Al-Quran surat Ali Imran dan surat At-Taubah, perspektif kitab tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan sumber data sekunder meliputi buku-buku terkait penelitian dan jurnal ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pendidikan yang terkandung dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 199 dan Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 dan 129, yaitu bersikap lemah lembut, ikhlas, dan memberi maaf kepada orang lain, menghormati pendapat orang lain, bertawakal kepada Allah, memiliki sifat simpati dan empati terhadap orang lain, bersikap menyayang pada orang lain, selalu berbuat kebaikan dan mengutamakan orang lain, jadikan Allah sebagai tempat bersandar. Maka menerapkan nilai-nilai pendidikannya diperlukan adanya untuk menumbuhkan rasa iman dan berakhlak baik yang tertancap dalam hati, serta mewujudkan kehidupan yang lebih baik berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas. Maka dapat disimpulkan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 dan Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 dan 129 adalah bersikap lemah lembut, saling memaafkan, saling toleransi, bertawakal kepada Allah, simpati dan empati, penyayang, berbuat baik, dan mengutamakan keselamatan orang lain, Allah sebagai tempat bersandar. Yang nomor 7, etika guru terhadap peserta didik. Analisis tafsir surat At-Taubah ayat 128 dan 129 dan Ali Imran ayat 159. Skripsi oleh Yanuar Ridho Al-Qurni. Penelitian ini mengaji tentang etika guru terhadap peserta didik yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 dan 29 dan surat Ali Imran ayat 159. Kajiannya dilatar belakangi oleh adanya etika yang bersifat pertentangan dalam dunia pendidikan, terlebih bagi seorang guru yang merupakan figur untuk peserta didiknya. Penelitiannya menggunakan metode library research atau penelitian perpustakaan. Ini mengumpulkan datanya menggunakan teknik dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan metode tafsir tahlili, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalamnya sesuai dengan keahlian atau kecenderungan para mufasir yang menafsirkan ayat tersebut. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan apa yang dimaksud dengan etika guru terhadap peserta didik. Bagaimana etika guru terhadap peserta didik menurut surat At-Taubah
dan ayat 128 dan 129 dan surat Ali Imran ayat 159. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika guru terhadap peserta didik merupakan tingkah laku atau akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru yang memiliki tanggung jawab membentuk karakter peserta didik yang masih memerlukan bimbingan dan arahan. Etika yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 128 dan 129 dan Ali Imran ayat 159 pada dasarnya mencakup guru mempunyai sikap tenggang rasa. Guru senantiasa mengharapkan kebaikan untuk peserta didiknya. Guru bersikap menyantun dan penyayang. Guru memiliki sifat lemah lembut. Guru senantiasa mendoakan peserta didiknya. Guru menerapkan musyawarah dalam menyelesaikan suatu perkara, bertawakal kepada Allah. Setelah mengkaji dari etika guru tersebut terhadap peserta didik dalam surat At-Taubah 129 28 dan 129 dan surat Al-Imran ayat 159 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Etika atau akhlak suatu ilmu yang bicara tentang tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang tidak baik, sehingga etika guru terhadap peserta didik merupakan tingkah laku atau akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru yang memiliki tanggung jawab membentuk karakter peserta didik yang masih memerlukan bimbingan dan arahan. Etika guru yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 128 dan 129 dan surat Ali Imran ayat 159 dasarnya meliputi guru punya sikap tenggang. Guru bersikap menyantun dan menyayang. Guru memiliki sifat lemah lembut, pemaaf, dan guru senantiasa mendoakan peserta didiknya. Kemudian guru menerapkan musyawarah dalam menyelesaikan suatu perkara serta selalu bertawakal kepada Allah. Nomor 8. Tradisi pembacaan surat At-Taubah 128 121 di Asrama Putri Darul Quran Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Deskripsi Laili Wardani Dwi Effendi. Usaha umat Islam dalam interaksi dengan Al-Quran secara aktif dapat ditemukan di berbagai lapisan masyarakat seperti yang dilakukan oleh para santriwati Asrama Hidayatul Quran Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dalam pembacaan surat At-Taubah 128 dan 129. Isi pesan surat At-Taubah yang menerangkan beratnya tentang dakwah Nabi dan perintah untuk berserah diri kepada Allah berbeda dengan tujuan pembacaannya di Asrama Hidayatul Quran Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang yang menjadikan membaca dua ayat ini sebagai amalan tolak balak. Artikel ini penting untuk dilakukan untuk memberikan kontribusi. Skripsi ini penting untuk dilakukan untuk memberikan kontribusi dalam penelitian Living Quran karena penelitian ini baru sedikit dilakukan dan peneliti juga bisa memberikan kesempatan kepada peneliti lain untuk mengambil topik lain dalam satu tema problem yang perlu diteliti sehingga dapat memberikan hasil yang komprehensif dan lebih lengkap. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik observasi partisipatif, sehingga data yang diperoleh dianalisis dengan menjelaskan fakta yang ada di lapangan dan kemudian ditarik kesimpulannya. Hasil temuan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pembacaan surat At-Taubah 128 129 di Asrama Putri Hidayatul Quran Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dibaca sebanyak 7 kali setiap selesai wirid pada sholat subuh dan maghrib berjamaah. Pembacaan ini merupakan tradisi turun-menurun yang dibawa oleh Bunyai Mufilah dari Langitan Tuban ke Jombang. Latar belakang dari pembacaan doa ini adalah untuk membiasakan para pesantriwati berzikir dengan menggunakan ayat Al-Quran dan mengamalkan zikir tersebut secara istiqomah, juga memperoleh faedahnya. Ada beragam manfaat yang dirasakan oleh para santri, di antaranya termerasa aman, juga terhindar dari gangguan sihir dan setan, mendapatkan ketenangan dan ketentraman hati, kemudahan dalam menghadapi segala urusan, dan lain sebagainya. Beberapa kesimpulan yang peneliti dapat didapatkan setelah melakukan pengkajian dari tradisi pembacaan surat At-Taubah 128 dan 129 di Asrama Putri Hidayatul Quran Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang melalui observasi dan wawancara dengan pengasuh, asatid, dan santriwati bahwa praktek pembacaan surat At-Taubah ayat 128 dan 129 di Asrama Putri Hidayatul Quran dilakukan pada dua waktu, yaitu setiap selesai wirid pada subuh dan setelah wirid pada sholat maghrib berjamaah, yang dibaca pada masing-masing kesempatan sebanyak 7 kali secara berturut-turut. Pembacaan surat At-Taubah ayat 128 129 telah berlangsung selama lebih kurang 16 tahun sejak 2006. Pengasuh Asrama Hidayatul Quran Ki Haji Muhammad Afifuddin Dimyati mendapatkan jasa membacaan kedua ayat terakhir surat At-Taubah ini dari ibundanya, Ibu Nyai Muflihah, yang mana amalan tersebut berasal dari sepupu Ibu Nyai, yaitu Kiai Abdul Fakih di Pondok Pesantren Langitan Tuban. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi pembacaan surat At-Taubah ini merupakan amalan keluarga yang dilakukan secara turun-temurun yang dibawa oleh Ibu Nyai Muflihat dari Langitan ke Jombang kepada Kiai Haji Afifuddin Dimyati, dan kemudian beliau memberikannya sebagai amalan santri di Asrama Hidayatul Quran PP Darul Ulum Jombang. Adapun alasan utama yang menjadi tujuan pembacaan
surat At-Taubah ayat 128 dan 129 yang paling ditekankan oleh pengasuh dan asatidz dengan membaca ini adalah untuk membiasakan para santri berzikir dengan menggunakan ayat Al-Quran dan mengamalkan zikir tersebut secara istiqomah. Selain itu juga untuk memperoleh faedahnya seperti membentengi diri dari gangguan sihir dan setan, menghindarkan seorang yang mengamalkannya dari kematian yang disebabkan oleh besi, juga untuk mendapatkan rezeki, kemudahan segala urusan, mengabulkan hajat-hajat, mendapatkan kemuliaan di masyarakat, serta memperkuat diri dalam menghadapi segala cobaan. Sebagian besar dari tujuan yang dicanangkan oleh pengasuh dari pembacaan ayat di atas sudah tercapai. Buktinya dapat dilihat dari manfaat yang berasal dari yang dirasakan oleh santri sendiri. Ada beragam manfaat yang dirasakan oleh santriwati yang mengamalkan pembacaan dua ayat terakhir. 9. Tradisi pembacaan surat At-Taubah ayat 128, 129 kajian review Quran di Pondok Pesantren Al-Barokah, Mangun, Suman, Siman, Ponorogo. Skripsi Wida Wahriyanti. Amalan pembacaan Al-Quran terdapat pada ayat tertentu sekaligus memiliki manfaat khusus jika benar-benar diamalkan. Dalam perkembangan pengetahuan ilmu tafsir, kajian living Quran menyatu dengan cabang ilmu Al-Quran, ilmu sosial, dan adanya berbagai makna serta pandangan masyarakat terhadap Al-Quran. Praktek living Quran dalam hakikatnya sudah ada sejak pada masa Rasulullah, yaitu upaya menangkap makna dan fungsi Al-Quran yang dialami masyarakat muslim sebagai masyarakat Indonesia menggunakan Al-Quran di luar akaidahnya, seperti contoh menggunakan Al-Quran sebagai jimat bermujahadah, mengamalkan membaca Al-Quran di waktu tertentu, dan membaca penggalan ayat Al-Quran pada waktu tertentu. Salah satu pesantren yang memerlukan ketentuan membaca tertentu yaitu Pondok Pesantren Al-Barokah, Mangun, Suman, Ponorogo. Adapun ketentuan surat yang dibaca oleh kiai dan santri Pondok Pesantren Al-Barokah yaitu At-Taubah ayat 128 dan 129 yang dibaca setiap selesai sholat fardu. Kedua ayat tersebut menegaskan sifat mulia Nabi Muhammad dan perintah bertawakal kepada Allah, sehingga menjadi bagian tradisi penting yang harus dijaga di Pondok Pesantren Al-Barokah, Mangun, Suman, Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui teknik pengumpulan data tersebut, penelitian menganalisis data yang diperlukan 3 poin rumusan. Bagaimana praktik pembacaan surat At-Taubah di Pondok Pesantren Al-Barokah? Tujuan pembacaan At-Taubah di Pondok Pesantren atau Al-Barokah. Makna pembacaan atau surat At-Taubah 128 dan 129 di Pondok Pesantren Al-Barokah. Dari hasil yang dapat disebutkan bahwa pertama, praktek yang dibaca setiap selesai sholat fardu dilaksanakan sebanyak 3 kali setelah selesai sholat zuhur, asar, dan isya. Sebagainya 7 kali setelah selesai sholat subuh dan maghrib. Praktek yang dilaksanakan meliputi 3, yaitu persiapan, pelaksanaan, pasca pelaksanaan. Kedua, tujuan dari tradisi pembacaan surat At-Taubah ayat 128, 129 tersebut adalah sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah, keistiqomahan dalam mengikuti ajaran kiai, mengharapkan berkah dari kiai. Ketika dalam memiliki tradisi tersebut memiliki makna sebagai penjagaan diri, sebagai bentuk kedisiplinan terhadap santri, sebagai bentuk ta'zim santri terhadap kiai di pondok pesantren. 10. Tradisi pembacaan surat At-Taubah ayat 128, 129 studi living Quran di Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin, Tuban. Skripsi oleh Lulu Fauzia Priyandini. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam mengandung banyak keutamaan yang sering berkembang zaman tanpa bersifat konkret dalam kehidupan umat Islam. Selanjutnya ialah upaya menghidupkan Al-Quran pada komunitas tertentu dan berlaku secara kontinu. Fenomena ini merupakan bentuk tradisi yang tumbuh dan melekat, seperti halnya tradisi yang terjadi di Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin, Tuban dalam tradisi pembacaan surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Melihat tradisi yang ada, maka fenomena ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana tradisi membaca surat At-Taubah di Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin, Tuban? Bagaimana tradisi membacaan surat At-Taubah ayat 128 dan 129 di Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin, Tuban? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi, pengetahuan, dan fenomenologi. Adapun pemerolehan datanya dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu tradisi pembacaan surat At-Taubah ayat 128 129 di Pondok Pesantren Hidayatus Sholihin, Tuban dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari, yakni pada setelah subuh dan setelah maghrib. Mulanya pembacaan ini hanya dilakukan oleh pengasuh dan pada tahun 2020 mulai dilakukan pada santrinya. Adapun dua ayat yang dibaca sebanyak 12 kali bersama dengan wilayahnya dengan jumlah yang sama sebagaimana ijazah yang diterima oleh pengasuh. Representatif 3 makna seorang seluruh pengetahuan Karl Mannheim, yaitu makna objektif, makna berlaku dan tidak diketahui secara umum. Tradisi yang berlangsung merupakan upaya 7 pembiasaan santri dalam praktek tradisi dan wujud kepatuhan santri kepada pengasuh. Makna ekspresif, makna yang ditujukan untuk diresapi oleh pelaku tradisi. Bagi pengasuh, tradisi ini memiliki makna khusus seperti dapat menambah kekuatan tubuh sebagai perlindungan diri dan memberikan umur panjang. Adapun bagi santri, tradisi ini bermakna sebagai penentang dari
benteng diri dan menambah ketenangan hati. Makna dokumenter yaitu makna yang tersembunyi dari tradisi. Secara tidak langsung tradisi ini telah menjadi kebiasaan yang tidak bernilai asing lagi dan bernilai menjadi tradisi material yang hidup di pondok pesantren ini. Dari penilaian ini dapat disimpulkan bahwa beberapa hal berikut. Tradisi membaca surat At-Taubah ayat 128 dan 129 di pondok pesantren Hidayatus Sholihin Tuban dilakukan banyak 2 kali dalam sehari, yakni pada setelah sholat subuh dan setelah maghrib. Mulanya banyak ini hanya dilakukan oleh para pengasuh dan pada tahun 2020 mulai ditularkan kepada santrinya. Adapun 2 ayat ini dibaca sebanyak 11 kali bersama dengan wirid lainnya dengan jumlah yang sama sebagai ijazah yang diterima oleh pengasuh. 2. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di pondok pesantren Hidayatus Sholihin Tuban, maka ditetapkan representatif dari 3 makna pada teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim: makna objektif, makna ekspresif, dan juga makna dokumenter. Secara tidak langsung telah menjadi kebiasaan yang tidak bernilai asing lagi dan menjadi tradisi material yang hidup di pondok pesantren ini. 11. Kafa'ah dalam perkawinan perspektif 4 mazhab Aimat Sholihin. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia dengan jalan yang sah. Pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Perkawinan bisa menenteramkan jiwa, meredam emosi, menutup pasangan dari segala yang dilarang Allah, mendapat kasih sayang dari pasangan. Perkawinan juga menghasilkan keturunan untuk menjaga kelangsungan hidup serta memperkuat ikatan kasih sayang sama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan pernikahan adalah keluarga yang kokoh. Untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan kasih sayang itu diperlukan adanya keserasiaan dan keseimbangan. Keserasiaan dan keseimbangan inilah yang disebut dengan kafa'ah. Islam menganjurkan masalah kufu dalam hal agama, akhlak, dan nasab mulia. Tidak lain adalah harus menjaga kokohnya keturunan dan demi terjaminnya kelangsungan serta kesinambungan mazhab yang mulia tersebut. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan kafa'ah perspektif 4 imam mazhab adalah sebagai mazhab Hanafi memandang penting aplikasi kafa'ah dalam perkawinan. Keberadaan kafa'ah menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga. Calon mempelai jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak kufu tanpa izin walinya, maka wali tersebut berhak memfasakh perkawinan tersebut jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut. Mazhab Maliki memandang faktor kafa'ah sangat penting untuk diperhatikan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat, di samping juga mengakui segi-segi yang lainnya. Kafa'ah menurut mazhab Syafi'i, keberadaan kafa'ah diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. Kafa'ah adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat. Menurut Imam Ahmad, perempuan itu hak bagi seluruh walinya yang dekat ataupun jauh. Jika salah seorang dari mereka tidak dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sederajat, maka ia berhak membatalkan. Modernisasi telah menyebabkan munculnya pemikiran-pemikiran modern dari aspek kearifan lokal. Persoalan kafa'ah saat ini sudah terpengaruh budaya yang sudah semakin mengakar kuat dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Problem terkait dengan kafa'ah zaman sekarang adalah adanya pandangan dan pemikiran bahwa yang dalam pernikahan penting agama, persoalan pekerjaan, penghasilan sudah tidak dianggap hal utama, sehingga menyebabkan adanya pasangan suami istri yang istrinya yang tidak setara dalam hal bekerja, penghasilan, dan usia, yang pada akhirnya banyak menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Dalam kehidupan modern, permasalahan ukuran kafa'ah telah berkembang ke arah yang lebih luas seperti prestis, profesi, pendidikan, dan status sosial. Hal ini mengakibatkan semakin luas pertimbangan dalam pemilihan pasangan hidup, terutama di kalangan masyarakat perkotaan yang tentu saja mengutamakan aspek-aspek prestis, pendidikan, dan status sosial. Aktualisasi konsep kafa'ah dalam membangun keharmonisan rumah tangga oleh Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari. Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan, dan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan membesarkan hidupnya. Pernikahan dan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri, termasuk dalam hal kafa'ah. Pasangan suami istri harus mampu mengaktualisasikannya dalam membangun keharmonisan rumah tangga sehingga tercapai tujuan pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Kafa'ah dalam perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga dilihat dari beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan seperti agama dan akhlak yang mulia, nasab, fisik, serta kekayaan.
Dari hal tersebut, para ahli fikih berselisih pendapat untuk menjadikan kesemuanya sebagai unsur kafa'ah. Oleh karena itu, yang dapat menjadi penunjang utama adalah faktor agama serta akhlak yang mulia, yang akan melakukan pasangannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah, sehingga dapat menjamin terciptanya keharmonisan rumah tangga, sedangkan faktor yang lainnya hanya sebagai pelengkap dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pengaruh kafa'ah dalam pernikahan dapat dilihat dari beberapa kriteria dalam memiliki pasangan hidup. Apabila dalam memilih pasangan hidup demi harta, fisik, atau jabatan, biasanya akan meninggalkan pasangannya atau mengalami krisis cinta jika pasangannya jatuh miskin atau kehilangan jabatan. Begitu juga menikah demi kecantikan dan kemudahan pasangannya biasanya akan mudah meninggalkan ketika suami atau istri sudah tidak cantik dan muda lagi. Maka dari itu, pernikahan yang sukses adalah yang dibangun dari aspek-aspek spiritual, moral, dan religius yang akan lebih stabil dan mampu berdaya tahan. Dilihat dari tujuan pernikahan yang mendukung terciptanya rumah tangga yang harmonis. Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan istri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman, dan sejahtera. Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh kesepakatan semata, tetapi hal tersebut dapat menjadi penunjang yang utama apalagi dalam hal agama dan akhlak yang baik. Pernikahan yang tidak memperhatikan prinsip kesepakatan, maka rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, saling melengkapi, saling mencintai, dan saling menghargai serta saling pengertian. Oleh karena itu, prinsip kesepakatan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang harmonis. 13. Kafa'ah dalam pernikahan menurut hukum Islam oleh Haji Otong Husni Taufik. Kafa'ah dalam pernikahan antara calon suami dan calon istri maksud agar adanya keseimbangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga kehidupan. Persoalan kafa'ah sering difahami secara tidak proporsional, dalam arti seseorang diharuskan menikah dengan lawan jenis yang sama derajatnya, kekayaannya, dan kecantikannya, dan sebagainya, padahal semuanya itu hanyalah bersifat lahiriah semata. Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang tenang, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Banyak cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah upaya mencari calon suami atau istri yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci, namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan mampu atau tidaknya seorang dalam membangun bahtera rumah tangga. Kafa'ah merupakan keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam kehidupan rumah tangga dan merupakan hak bagi wanita, yakni jika seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka wali berhak membatalkan pernikahan tersebut. Pernikahan itu bukanlah suatu peristiwa yang sifatnya dibatasi oleh jangka waktu tertentu, dan diharapkan bahwa pernikahan itu membawa ke arah yang harmonis antara pasangan suami maupun istri tanpa harus adanya pergeseran kepada perceraian di tengah jalannya, disebabkan karena tidak mendapatkan kebahagiaan atau keharmonisan dalam rumah tangga. 14. Implementasi konsep kafa'ah dalam perkawinan campuran oleh Arif Rahman Hakim, Ahmad Batik, Melvin Zainul Asyikin. Globalisasi melahirkan kemajuan teknologi yang pesat dan canggih. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap hubungan internasional. Keterbukaan Indonesia dalam aktivitas dan perkawinan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Hal yang mungkin terjadi adalah perkawinan campuran, yakni antara warga negara yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Namun yang menjadi persoalan adalah mewujudkan seimbangan atau kafa'ah antara pasangan suami istri adalah bukan menjadi hal yang mudah. Persoalan yang kemudian mengumumkan adalah: pertama, bagaimana prosedur pengajuan perkawinan campuran di KUA Kecamatan Kota Kediri. Kedua, bagaimana implementasi konsep kafa'ah dalam perkawinan campuran, ataupun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi konsep kafa'ah dalam perkawinan campuran, memberikan pemahaman terkait prosedur pernikahan campuran antar urusan agama Kecamatan Kota Kediri. Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh kesimpulan: pertama, prosedur perkawinan campuran harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU nomor 1 tahun 1945 tentang perkawinan serta tidak bertentangan dengan aturan agama yang dianut seseorang. Kedua, implementasi konsep kafa'ah dalam perkawinan campuran seharusnya tetap mempertimbangkan berbagai aspek seperti kedudukan, sosial, moral, atau akhlak, ekonomi, dan yang terutama adalah agama. Oleh karenanya, perkawinan tidak didasarkan atas kesetaraan atau kesepakatan antara suami dan istri dapat menimbulkan berbagai dampak yang juga ikut mempengaruhi relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Namun penekanan pada konsep kafa'ah dalam perkawinan adalah aspek agama. Oleh karenanya dikatakan tidak sekufu ketika terjadi perbedaan agama atau ikhtilafu ad-din. Berdasarkan hasil analisa terhadap serta implementasi konsep kafa'ah dalam perkawinan campuran serta prosedur perkawinan di campuran dapat disimpulkan bahwa implementasi konsep kafa'ah dalam perkawinan campuran seharusnya tetap harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kedudukan, sosial, akhlak, ekonomi, dan yang terutama adalah agama. Oleh karenanya, perkawinan tidak didasarkan atas kesetaraan atau kesepakatan antara suami dan istri dapat menimbulkan berbagai dampak yang juga ikut mempengaruhi relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Namun penekanan pada konsep kafa'ah dalam perkawinan adalah aspek agama ataupun prosedur perkawinan campuran pada intinya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta tidak bertentangan dengan aturan agama yang dianut seseorang. Apabila warga negara Indonesia beragama Islam, berarti perkawinan tersebut juga harus memenuhi ketentuan dalam hukum Islam. Yang terakhir, problematika konsep kafa'ah dalam fikih
oleh Ali Muhtarom. Konsep kafa'ah dalam perkawinan Islam bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari ketidaksetaraan antara suami dan istri dalam hal fisik, nasab, harta, dan agama. Namun aspek kesetaraan dalam berbagai hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, yakni kasta sebagai sistem stratifikasi sosial yang bertentangan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor problematika yang muncul dari aplikasi konsep kafa'ah dan juga untuk menemukan rekonseptualisasi kafa'ah dalam mewujudkan perkawinan Islam yang tidak menimbulkan sistem kasta dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang berupa meneliti pustaka. Temuan penelitian ini yakni kriteria selain agama dalam konsep kafa'ah dapat menimbulkan stratifikasi sosial bahkan diskriminasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman kembali terhadap konsep kafa'ah dalam masyarakat yang lebih ditekankan pada kriteria agama bukan yang lainnya. Setelah melakukan penelitian ini dan kajian memahami serta menganalisa, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Pertama, penataan konsep kafa'ah tidak lebih hanyalah merupakan konstruksi sosiologis yang lahir dari masyarakat, sehingga keberadaannya seakan hanya sebagai legitimasi untuk menjaga kelangsungan stratifikasi sosial. Yang kedua, kafa'ah yang berupa kriteria selain agama merupakan aturan yang bersifat sosiologis yang bertujuan untuk menghindari celah atau cacat terhadap istri dan keluarga istri akibat masuknya laki-laki ke dalam ikatan perkawinan dan keluargaan istri, sehingga perlu adanya kualifikasi agar terhindar dari celah dan cacat. Kualifikasi tersebut adalah Islam, keberagaman, harta, pekerjaan, dan cacat yang semua itu berbeda-beda dari mazhab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ketiga, esensi keberlakuan kafa'ah dapat dilihat jika bisa menempatkan kafa'ah secara proporsional, yaitu kafa'ah bisa ditolerir manakala dijadikan salah satu wahana untuk mencari cocokan agar bisa bekerja sama dalam rangka menciptakan bagian dan kesejahteraan keluarga sebagai tujuan perkawinan. Penempatan konsep kafa'ah secara proporsional sangat penting sebab perubahan zaman dan masyarakat terkadang membuat hukum-hukum yang bersifat keasian tidak relevan lagi di masa sekarang. Ini diakibatkan oleh perubahan yang terjadi pada masyarakat agar konsep kafa'ah dalam fikih tetap relevan dan nilai-nilai masalah dapat penetapan suatu hukum kafa'ah dapat terus hidup dan sesuai misi atau prinsip dasar Islam. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.